jumpa lagi bersama Pak Wira dalam video pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita masih akan membahas tentang FPB dan KPK. Tetapi kita akan bahas kegunaan FPB dan KPK di kehidupan sehari-hari. Oke, maka silakan simak video ini sampai selesai. Siapkan diri kalian, siapkan buku paket matematika gasing kalian dan juga buku catatannya. Dan catat latihan-latihan soal yang akan kita bahas dalam video pembelajaran ini, oke? Tidak lupa juga Bapak ingatkan sebelum kalian melanjutkan video ini, silakan kalian berdoa dulu membacakan doa sebelum belajar supaya apa yang akan kita bahas dapat dengan mudah kalian pahami ya, dan juga diberi kelancaran. Oke? Kalau sudah, maka kita sudah siap untuk masuk ke pembahasan kita hari ini. Are you ready? If you're ready, then let's go! Oke kids, setelah kita kemarin mempelajari cara menentukan FPB dan KPK baik dari 2 bilangan maupun 3 bilangan, tentunya kita bertanya-tanya, untuk apa sih kita mempelajari FPB dan KPK? Nah, tentunya FPB dan KPK ini ada kegunaannya ya di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya kegunaannya? Kan kita bahas hari ini. Nah, untuk konsep FPB dan KPK di kehidupan sehari-hari biasanya disajikan dalam soal cerita. Dalam soal cerita tersebut, kita diarahkan untuk menentukan apakah harus menggunakan konsep FPB atau konsep KPK. Tetapi di dalam soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK tidak dituliskan secara jelas apakah kita harus memakai konsep FPB atau KPK, sehingga kita harus pintar dalam membaca soalnya. Nah, supaya kita tidak kebingungan dan juga salah dalam menentukan suatu soal cerita harus menggunakan konsep yang mana, di sini Bapak sudah menuliskan beberapa perbedaan FPB dan KPK dalam soal cerita ya. Nah, perbedaan-perbedaan mendasar dalam soal cerita yang berhubungan dengan FPB dan KPK yang pertama itu tentang apa yang ditanyakan di dalam soal. Untuk soal yang berhubungan dengan FPB, biasanya yang ditanyakannya itu adalah tentang jumlah atau hal-hal yang berhubungan dengan jumlah. Sedangkan untuk soal-soal cerita yang berhubungan dengan KPK, yang ditanyakannya itu biasanya tentang waktu, berhubungan tentang waktu. Seperti detik, hari, tanggal, menit, jam, dan lain-lain. Ya. Selain dapat dibedakan melalui apa yang ditanyakan dalam soal, kita juga bisa melihat kata kunci yang sering muncul di dalam soal ceritanya. Untuk soal-soal yang berhubungan dengan FPB, biasanya kata kunci yang sering munculnya itu yang berhubungan dengan jumlah. Ya. Misalnya sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan lain-lain. Nah, itu adalah beberapa kata kunci yang sering muncul dalam soal cerita yang di dalamnya berhubungan dengan konsep FPB. Sedangkan untuk soal cerita yang berhubungan dengan konsep KPK, kata kunci yang biasanya sering muncul itu berhubungan dengan waktu. Contohnya, setiap titik-titik sekali, bersamaan, bersama lagi, dan bersama-sama. Itu adalah beberapa contoh kata kunci yang sering muncul di dalam soal
cerita yang berhubungan dengan KPK. Nah, jika kita sudah mengetahui perbedaan dari soal cerita yang berhubungan dengan EPB dan KPK, kita tentunya tidak akan kebingungan lagi untuk menentukan suatu soal cerita apakah harus menggunakan konsep EPB ataupun KPK. Tinggal kita lihat dari apa yang ditanyakan dalam soal dan juga kata kunci yang ada di dalam soal ya. Nah, supaya lebih terbayang, ayo coba kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama itu di sini adalah tentang seekor burung perkutut berkicau setiap 24 detik sekali. Dan seekor burung jalak berkicau setiap 28 detik sekali. Saat ini kedua burung berkicau bersamaan. Kapan burung itu akan berkicau bersama-sama lagi? Ya. Nah, kita harus bisa membaca soal cerita ini. Yang pertama harus kita lihat dalam soal cerita adalah apa yang ditanyakan dalam soal. Di sini sudah jelas yang ditanyakan dalam soal adalah kapan. Jika yang ditanyakan kapan, tentunya itu menanyakan waktu. Tadi sudah Bapak jelaskan, jika yang ditanyakannya waktu, tentunya soal cerita ini berhubungan dengan konsep KPK ya. Itu kemungkinannya. Tapi coba kita lihat kata-kata kunci yang ada di dalam soal tersebut ya. Kita lihat apakah ada kata kunci yang berhubungan dengan waktu di dalam soal. Ternyata ada, yaitu setiap titik-titik sekali. Ya. Kemudian masih ada juga setiap titik-titik sekali. Lalu ada bersamaan. Ini juga tadi kata kunci untuk soal-soal yang berhubungan dengan KPK ya. Dan juga bersama-sama lagi. Ternyata benar, soal ini berhubungan dengan konsep KPK ya. Kalau kita sudah yakin soal tersebut berhubungan dengan konsep KPK, tinggal kita jawab soal tersebut dengan menggunakan konsep KPK. Berarti kita harus mencari kelipatan yang sama antara 24 dan 28 supaya kita tahu kapan kedua burung tersebut akan berkicau bersama. Mari kita cari KPK-nya dari 24 dan 28. Dalam soal cerita, kalian bisa menggunakan cara apapun untuk mencari KPK ya. Di sini Bapak akan menggunakan cara faktorisasi seperti yang sudah kita pelajari ya. Kita buat dulu pohon faktornya dari 24 dan 28. Ya. Untuk pohon faktor 24 didapat faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3, atau dalam bentuk pangkat itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Sedangkan untuk pohon faktor 28 kita mendapat faktorisasinya itu adalah 2 dikali 2 dikali 7, atau dalam bentuk pangkat 2 pangkat 2 dikali 7. Nah, kita ingat-ingat kembali, untuk mendapatkan KPK dari dua bilangan, kita harus mengalihkan kedua faktorisasi atau semua faktorisasi yang ada. Jika ada angka yang sama, kita ambil salah satu yang pangkatnya paling besar. Betul, yang paling besar ya. Di sini angka yang samanya itu adalah angka 2. Tinggal kita lihat pangkatnya, yang lebih besar itu 2 pangkat 3. Berarti kita ambil angka 2-nya yang ini dan kita kalikan dengan faktorisasi yang lainnya atau faktor prima yang lainnya. Sehingga kita bisa ketahui KPK dari 24 dan 28 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 3 dan dikali 7, atau 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 7, yang hasilnya adalah
168. Nah, kalau sudah mendapat KPK-nya, jangan lupa untuk tuliskan kesimpulan menjawab apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, yang ditanyakan di dalam soal tersebut adalah kapan kedua burung itu akan berkicau bersama-sama lagi. Berarti kita sudah dapat KPK-nya. Dari 24 dan 28 itu 168. Sehingga bisa kita simpulkan kedua burung tersebut akan berkicau lagi bersama setelah 168 detik dari sekarang. Ya, karena kelipatan persekutuan paling kecil dari 24 dan 28 itu tadi kita dapatkan 168. Itu ya anak-anak, salah satu contoh soal cerita untuk konsep KPK. Kita coba masuk lagi ke contoh soal cerita yang kedua. Untuk soal cerita yang kedua, di sini bercerita tentang Puput membeli 39 buku tulis dan 65 pensil yang akan dibagi rata ke beberapa anak. Setiap anak harus mendapatkan buku tulis dan pensil sama banyak. Berapa maksimal jumlah anak yang dapat menerima buku tulis dan pensil dari Puput? Nah, kita analisis dulu soalnya. Yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan di sini adalah jumlah. Ya, yang ditanyakan di soal ini adalah jumlah. Kalau berhubungan dengan jumlah, berarti ini soal ceritanya berhubungan dengan konsep FPB. Coba kita lihat lagi kata kuncinya ya. Kata kuncinya itu di sini adalah ada sama banyak. Ya, sama banyak. Kemudian maksimal jumlah. Ini juga merupakan salah satu kata kunci ya. Nah, kalau kita sudah yakin bahwa soal tersebut ternyata benar menggunakan konsep FPB, maka tinggal kita jawab. Karena di sini yang ditanyakan jumlah maksimal anak yang dapat menerima buku, berarti kita harus mencari angka yang bisa sama-sama membagi 39 dan 65. Angka paling besar yang bisa membagi kedua angka tersebut, atau kita kenal dengan FPB, faktor persekutuan terbesar. Jadi tinggal kita cari FPB dari 39 dan 65. Bapak gunakan pohon faktor ya di sini. Kita cari dulu faktor dari 39. Kita bagi 2 tidak bisa 39, sehingga kita coba bagi 3. 39 dibagi 3 itu 13. 13 ini merupakan bilangan prima, jadi pohon faktornya sudah selesai. Dan didapat faktorisasi 39 itu sama dengan 3 dikali 13. Untuk 65 kita coba dibagi 2 tidak bisa, dibagi 3 juga tidak bisa. Kita coba bagi 5 ya. 65 dibagi 5 itu hasilnya 13. 13 itu bilangan prima, jadi pohon faktornya sudah selesai. Tinggal kita lingkari. Dan didapat faktorisasi dari 65 itu sama dengan 5 dikali 13. Nah, karena kita akan mencari FPB, kita ingat-ingat lagi, untuk mencari FPB kita perlu untuk mengalihkan faktorisasi yang sama dari kedua bilangan. Dapat kita lihat dari faktorisasinya, angka yang sama dari kedua bilangan hanya angka 13. Berarti kita dapat ketahui bahwa FPB dari 39 dan 65 itu adalah 13. Nah, kalau sudah dapat FPB-nya lalu apa? Lalu jangan lupa untuk membuat kesimpulan yang menjawab apa yang ditanyakan oleh soal. Yang ditanyakan oleh soal adalah berapa maksimal jumlah anak
yang dapat menerima buku tulis dan pensil dari Puput. Jadi bisa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi jumlah maksimal anak yang dapat menerima buku tulis dan pensil dari Puput adalah sebanyak 13 anak. Nah, seperti itu ya. Salah satu contoh soal cerita yang berhubungan dengan konsep EPB. Ya. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa jika kalian menghadapi soal cerita, kalian perlu menganalisis soal tersebut. Apakah kalian harus mencari EPB atau mencari KPK ya, untuk angka-angka yang ada di dalam soal tersebut. Bisa kalian lihat dari hal yang ditanyakannya, kemudian dilihat dari kata kuncinya. Oke? Baik, kalau begitu supaya kalian juga bisa menyelesaikan soal-soal cerita kontekstual di kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan konsep EPB dan KPK, silakan kalian kerjakan evaluasi berikut ini. Terdapat 2 soal cerita. Silakan kalian kerjakan 2 soal tersebut di buku catatan kalian. Tuliskan soalnya lalu jawab dan baca terlebih dahulu harus menggunakan konsep apa di setiap nomor ya. Kalau begitu selamat mengerjakan dan semangat selalu. Nanti kumpulkan hasilnya ke Bapak, difoto dan dikirim melalui WhatsApp, oke? Oke kiddos, pembahasan kita hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai. Semoga kalian semua bisa memahami apa yang sudah kita bahas tadi ya. Jika masih ada yang kurang kalian pahami atau hal yang ingin kalian tanyakan, silakan langsung tanyakan ke Pak Wira, oke? Karena malu bertanya pastinya akan sesat di jalan. Jadi jangan sampai malu-malu ya. Kalau begitu video pembelajaran matematika kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Selalu jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Bapak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.